Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Tri Herman dengan NIM 19050102-065 dari program studi perbankan syariah AB semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen syariah. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah direview, yakni yang pertama, sistem penanganan fleksibel dan support activity cost. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang dapat menghitung berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel. Sedangkan support activity costs adalah segala dukungan dari beberapa orang atau komunitas yang mendukung terjadinya kegiatan operasional. Keuntungan menggunakan anggaran fleksibel yang pertama, penyesuaian berdasarkan margin keuntungan dana biaya. Yang kedua, potensi untuk memaksimalkan pendapat. Yang ketiga, peningkatan kontrol biaya. Sedangkan kekurangan menggunakan anggaran fleksibel yang pertama, kurangnya perbandingan pendapat. Kedua, rumus yang begitu rumit. Ketiga, tidak selalu berlaku. Contoh membuat anggaran fleksibel pada bisnis. Cara menghitung anggaran fleksibel dapat dilakukan dengan rumus berikut, yakni besarnya anggaran fleksibel sama dengan biaya variabel kali kuantitas tambah biaya tetap. Yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan dan memproses atau menganalisis, menghitung dan mencatat informasi keuangan mengenai sebuah organisasi dan melaporkan informasi tersebut kepada pengambilan keputusan. Syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban yang pertama, struktur organisasi, kedua anggaran, ketiga penggolongan biaya, keempat sistem akuntansi biaya, dan yang kelima sistem pelaporan biaya. Fungsi dan tujuan total quality management atau manajemen mutu terpadu berfungsi efektif dalam berbagai organisasi, yaitu sebagai sistem manajemen untuk meningkatkan kualitas produk atau outcome sehingga bisa diterima oleh pelanggan dan dapat menghindari timbulnya kesalahan yang fatal. Tujuan utama TQM adalah meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, investment center and transfer pricing. Pengertian investment center atau pusat investasi adalah unit organisasi yang bertanggung jawab kepada manajemen. Puncak atas profitabilitasnya terkait dengan basis investasi unit itu sendiri. Transfer pricing atau ongkos transfer merupakan sejumlah harga di mana satu segmen organisasi menjual produk atau layanan segmen lain dari organisasi yang sama. Dengan kata lain, segmen di suatu organisasi yang menjual produk atau jasa ke segmen lain dari organisasi yang sama dengan jumlah harga yang disebut ongkos atau harga transfertabilitasnya. Kelebihan dan kekurangan dari role. Adapun kelebihan dari penggunaan role, ini mendorong manajemen untuk fokus pada hubungan antara penjualan, pengeluaran, dan investasi, seperti yang seharusnya terjadi untuk manajer pusat investasi. Ini mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Ini mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aset operasi. Dua aspek negatif dengan role sering disebut. Hal ini dapat menghasilkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan untuk keseluruhan perusahaan. Ini mendorong manajer untuk fokus pada jangka pendek dengan mengorbankan jangka panjang. Yang keempat, hybrid costing atau operation costing. Hybrid costing sering disebut juga dengan biaya operasi, operation costing, sehingga hybrid costing dapat juga diartikan gabungan antara karakteristik biaya pekerjaan atau job order costing dengan biaya operation costing. Job order costing mengakumulasi biaya produksi berdasarkan pekerjaan, sedangkan proses costing mengakumulasi biaya produksi berdasarkan proses. Untuk perusahaan manufaktur, job order costing menggunakan satu akuntansi proses, sedangkan proses costing mempunyai pekerja pada akuntansi proses pada semua proses.